Udah keliling lumayan lama, belum dapat pelanggan juga nih. Ya wajar aja, nggak setiap hari kan orang ngambil panci. Rupanya panci milik ibu ini bocor. Udah keliling lumayan lama, belum dapat pelanggan juga nih. Ya wajar aja, nggak setiap hari kan orang ngambil panci. Rupanya panci milik ibu ini bocor. Nah, malangnya tadi kalau Pak sakit Pak. Yang mungkin sakit mawar pokok kering berkali. Ini usah. Ini Pak, ini Pak. Sudah. Ini Pinten Pak? sakitnya 6. Pinten, Pak? Mungkin lokalnya. Nah itu 15. Salah nggih Pak. Batu kerem tahu. Gisto sampun Pak? Saatnya bekerja. Nih, iya jadi tadi udah sempat muter-muter, Bukan udah sempat muter-muter jalan sama Bapak Ran. Akhirnya dapat pelanggan ibu ini buat matri pancinya yang bolong-bolong ini seharga Rp15.000. Loh, pancinya kok malah dibolongin sama bapak? Pantat pancinya dibolongin dulu, terus digunting sama Bapak. Belakangnya semua terus mau diganti. Kalau ditambal yang bocornya aja, kata bapaknya tuh nggak tahan lama. Jadi lebih baik dibolongin semuanya, diganti sama yang baru semua. Aku nggak habis pikir, lihat bapak mengerjakan semua dengan satu tangan. Boleh coba Pak? Coba. Lu nggak bisa, nggak lulus nanti. Nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang ini nggak boleh. Oh susah ya Pak? Ulang lain nggak boleh. Kenapa Pak? Kalau Santer saya bisa sendiri, bengkok. nanti kalau nggak baik, Kata saya Bapak, lebih baik tuh. jadi aku nggak boleh bantu Bapak ngeprakin besinya biar lurus, soalnya takut bengkok-bengkok. Nanti malah nggak bisa dipasang kalau aku bantuin. Jadi aku liatin aja. Udah lebih dari 10 tahun, tangan bapak hanya sebelah yang berfungsi. Masih ada ya orang yang membutuhkan jasa bapak. Biasanya kalau di rumah panci bocor, itu nggak dipati-pati lagi, dibuang gen yang baru. Ini baru 5 kali, makanya ternyata bisa dibetulin kalau bocor. Bapak kerjanya cekatan banget. Bapak Sukiran adalah sosok yang gak gampang menyerah. Sekilas bapak memang sedikit ketus. Kalau belum kenal, mungkin mengira bapak orang yang agak sombong. Pancinya udah hampir selesai, tapi aku ngerasa belum bantu apa-apa. Di sini kayaknya gue nggak berguna ya, tapi ya lumayan sih bantu-bantuin. Lepas tali, pegangin bapaknya kalau lagi gunting. Untuk merekatkan sambungan seng dengan panci, bapak punya racikan rahasia. Itu kenapa? Itu bisa nempel Pak pakai itu? Bisa. Oh, Lalu dikeringkan dikit kenapa dikeringkan? supaya kering. Oh supaya kering. Ya, nanti kering dipakai banyu, pakai air sudah bisa leleh. Oh gitu. Ya. Oh, boleh. Tahu Ternyata setelah di keringkan. setelah dipakai gampingnya kan air. dikasih masukin minyak kelapa, ya kan? Ya. Terus diolesin ke pinggir-pinggiran seng ini, yang antara seng yang baru sama yang Ya, panci. supaya bisa lekat. Iya, supaya bisa lekat. Katanya kalau kena air nanti meleleh, seng sama sengnya meleleh, jadi bisa nyatu, lebih tahan lama. Masih nggak ngerti cara kerjanya lem gamping. Pokoknya bapak hebat lah. Ini dia panci yang sudah ditambal. Langsung dicoba untuk membuktikan gak ada yang bocor lagi. Jadi ini air, Nggak ada yang bocor, nggak ada kalau saya. ya nggak ini ada. airnya udah bisa di Coba, dalam panci, jadi nggak diangkat. bocor lagi. Diangkat ke atas sama yang tidak. Ya, nggak ada. Nggak ada yang netes airnya. Terima kasih Tuhan. Semoga rezeki yang kami dapat hari ini berkah. Keluarga Bapak nggak bisa sepenuhnya bergantung pada penghasilan Bapak sebagai tukang patri keliling. Anak laki-laki pertamanya yang sudah bekerja sebagai buruh di pemotongan kayu jarang bisa membantu ekonomi keluarga. Sementara Bapak masih bertanggung jawab membiayai sekolah anaknya yang kedua dan ketiga. Makanya ibu juga ikut mencari nafkah.
Apa saja ibu kerjakan untuk mendapatkan rupiah. Kadang menjadi buruh membuat sapu lidi. Kalau sedang musim jamur, ibu dan anak perempuannya mencari jamur untuk dijual ke pasar atau memungut biji kopi untuk dijual seperti sekarang ini. Gue ngambil biji kopi yang udah dibawa, soalnya menurut gue biji kopi yang di bawah itu udah mateng-mateng, udah kering-kering nih kayak gini. Nah kalau yang di atas kan masih ijo-ijo atau merah, kayak gini. Ijo atau merah. Jadi gue ngambilnya yang di bawah gitu. Nah ini yang ijo sama merah, yang ini yang coklat. Baru 17 tahun, ibu membina rumah tangga bersama bapak. Istri pertama bapak sudah lama meninggal dunia. Dan bapak nggak dikaruniai anak dari pernikahannya dengan istri pertama. Buat aku, ibu adalah istri yang hebat. Ibu begitu ikhlas menerima keadaan bapak, tetap setia merawat bapak dan anak-anaknya. Ibu nggak pernah mengeluh, walaupun sebenarnya ibu juga menyimpan derita. Setiap tetes keringat dan air mata ibu hanya untuk melihat anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Seringkali ibu merasa sedih kalau anak-anaknya nakal dan membangkang. Ketemu ibu membuat aku sadar, selama ini aku juga mungkin kurang berbakti sama orang tuaku. Saya sebagai seorang anak, ya kalau udah segede gini ya, kalau dipikir-pikir nyesel juga. Ternyata bukannya jahat, bukannya nggak tega, bukannya nggak peduli ibu tuh sama anaknya. Tapi memang zaman sekarang cari uang itu susah. Jadi bukannya nggak mau ngasih, tapi emang karena nggak ada. Sebenarnya juga udah usaha, tapi seorang ibu cuma bisa ngasih yang emang sekuat yang dia lakukan gitu kepada anak. Berada di sini membuat aku bersyukur bahwa kesulitan hidup yang aku jalani gak seberapa berat dibanding kesulitan hidup keluarga ibu. Sebelum saya kesini, saya kira gila ya, hidup gue tuh udah keras banget. Gue udah cari duit sendiri di umur segini gitu. Saya mensyukuri dengan saya udah ngerasain hal ini, ngeliat ibu di sini kehidupannya seperti apa. Saya sangat mensyukuri saya masih bisa enak di Jakarta.